Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan mudah rezekinya. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini atau pagi ini kita akan melakukan penyemprotan gulma ataupun rumput, bro. Nah, seperti ini keadaan lahan kita yang akan kita tanami sebentar lagi selepas menyemprot ini. Nah, seperti ini gulmanya, rumputnya. Nah, oke. Nah, jadi sebelum kita lakukan penyemprotan, sebelum kita lakukan penanaman, kita lakukan penyemprotan dahulu, bro, supaya rumputnya mati, tanaman kita naik. Jadi nanti pun seandainya ada rumput lagi ataupun gulma lagi, tidak terlalu tebal dan mudah kita mengendalikannya, karena kita nanti tidak akan menggunakan racun yang berbahan aktif ataupun racun yang untuk mengendalikan gulma yang berbahan aktif isopropyl aminoglifosat, karena sifatnya sistemik. Nanti takutnya ada residu ke tanaman kita. Nanti kita hanya menggunakan yang kontak, contohnya seperti Gramoxone ataupun Noxon yang bahan aktifnya paraquat dicrolida. Oke. Jadi sebelum kita tanam sebentar lagi, kita semprot dahulu pagi ini supaya rumputnya mati secara perlahan-lahan dan lama tumbuhnya. Oke, seperti itu triknya, bro. Sebelum kita tanam, kita semprot dahulu menggunakan herbisida yang berbahan aktif isopropyl aminoglifosat yang cara kerjanya sistemik purna tumbuh. Oke, jelas, bro. Kita lihat berapa takaran yang kita gunakan. Langsung saja kita lihat. Ini seperti ini rumputnya sekarang, keadaan lahan kita sekarang. Oke. Kalau tidak kita lakukan penyemprotan sekarang, takutnya rumputnya nanti ataupun gulmanya terlalu tebal. Jadi kita nanti susah untuk menyianginya, membersihkannya, bro. Nah, jadi kita lihat saja apa racun yang kita gunakan. Racun yang kita gunakan merek dagangan ini, bro. Kita tidak promosi, tapi kali ini kita menggunakan ini. Seperti yang kemarin, ini harganya tempat saya 50.000, bro, 1 liter. Ini lebih murah. Kalau Roundup biasanya 65-70, lebih mahal. Yang penting isinya sama, kita gunakan ini saja, lebih murah. Oke. Yang penting bahan aktifnya isopropyl aminoglifosat 480 gram per liter. Jadi ini herbisida sistemik purna tumbuh. Nah, seperti ini. Oke, kita gunakan yang Benop ini atau bahan aktif isopropyl aminoglifosatnya 160 ml. Oke, 160 kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, kita aduk dulu seperti ini. Nah, kita aduk, kita campur rata dia. Setelah kita aduk, baru kita masukkan ke dalam tangki solo seperti ini yang isi 15 liter. Jadi dalam satu tangki penyemprotan Benop ini, kita masukkan 160 ml Benop ke dalam satu tangki solo 15 liter. Jelas? Untuk saya ulangi lagi, untuk satu tangki 15 liter air atau solo, kita masukkan 160 ml per tangki. Jelas, bro? Kenapa kita masukkan itu segitu dosisnya? Supaya pasti mati rumputnya, bro. Nah, ini cara kerjanya sistemik purna tumbuh. Ini ada kemasan bonus ini, bro, hadiahnya. Tidak kita gunakan karena ini terlalu keras. Ini fungsinya untuk menyemprot pada lahan tanpa tanaman ataupun lahan-lahan baru buka atau hutan baru buka. Ini untuk anak-anak kayu atau rumput-rumput yang agak tebal, baru kita campurkan ke sini. Kenapa tidak kita pakai yang ini, yang metaben ini, yang bahan aktif metil mensulfuron? Karena ini terlalu kuat, bro. Residunya terlalu keras untuk lahan kita nanti. Jadi ini tidak kita gunakan, kita simpan saja. Jadi yang kita gunakan ininya saja. Oke. Jadi seperti itu, bro. Sebelum kita tanam sebentar lagi, kita semprot dahulu menggunakan bahan aktif
isopropil amina glifosat yang cara kerjanya sistemik purna tumbuh, supaya lahan kita bersih dahulu dari gulma, rumput-rumput gulma baru. Jadi nanti tanaman melon kita atau tanaman kita, sayuran kita lainnya tumbuh tanpa gulma yang terlalu tebal. Jadi nanti kita tidak susah-susah mengendalikan gulmanya. Kalau seandainya tidak kita semprot sekarang sebelum tanam, nanti gulmanya bersamaan naik dengan tanaman kita, agak susah mengendalikannya bro, karena tebal. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita tanaman melon kita sudah naik, sudah tumbuh, sudah tinggi, kita tidak diperbolehkan lagi menggunakan bahan aktif isopropil amina glifosat tadi yang sifatnya sistemik, karena nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita karena residunya terlalu tinggi. Dia sifatnya sistemik. Kecuali kita gunakan nanti yang berbahan aktif kontak seperti paraquat diklorida yang contoh produknya Noxon ataupun Germoson atau yang lain. Oke bro. Kalau sudah tumbuh tanamannya, kita tidak boleh menggunakan bahan aktif yang sistemik. Jelas? Residunya tinggi, tanaman kita nanti rusak. Jadi seperti itu caranya bro. Sebelum kita tanam, kita semprot dahulu. Ini seperti ini keadaan lahan kita yang akan kita tanami sebentar lagi. Oke. Ini lahan yang bekas melon kemarin bro. Lahan bekas melon jumbo sama leoni kemarin. Ya insya Allah sebentar lagi akan kita tanami melon golden alisa sama melon golden kinanti. Nah, jelas? Ikuti saja next videonya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe-nya supaya kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi petani-petani pemula ataupun petani-petani yang ingin berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi jangan lupa subscribe-nya. Kalau seandainya ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Oke bro, jelas? Cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.